Gavin menepikan mobilnya dan berhenti tepat di depan tenda yang menjual es kelapa muda. Ia lega semua kesalahpahaman antara dirinya dan Rhea telah berakhir. Rhea tak lagi bersikap dingin padanya. Ia bahkan mau diajak pulang oleh Gavin. "Kenapa kita berhenti di sini?" Rhea menatap lembut sang suami. "Aku ingin mengajakmu menikmati es kelapa muda bareng." Gavin membalas senyum istrinya dengan senyum lebar, menandakan ia begitu bahagia. Gavin menggenggam tangan Rhea erat lalu menciumnya. "Aku bersyukur Mira telah berbaik hati menyelidiki kasus ini dan memberikan segala bukti. Aku berhutang budi padanya. Karena itu aku tak akan melaporkan Aska atau menuntut pertanggungjawaban darinya. Aku hanya ingin Aska bertanggung jawab pada Mira dan bayinya." Rhea mengusap pipi Gavin dengan satu tangannya yang bebas dari genggaman Gavin. "Aku tahu Mas Gavin orang yang baik. Aku tahu Mas Gavin bukan orang pendendam. Aku bangga dengan sikap Mas Gavin yang mau mengikhlaskan semua." Gavin tersenyum. "Bagiku yang terpenting, kamu udah percaya lagi sama aku. Selama kita tinggal terpisah, aku benar-benar frustasi. Aku takut kehilanganmu. Aku takut kamu tidak akan percaya lagi padaku. Aku takut kamu akan menjauh lalu pergi. Aku takut." Rhea menempelkan jari telunjuknya di bibir Gavin. Senyum manis terbentuk di kedua sudut bibirnya. "Sudah, jangan bilang apa-apa lagi. Aku gak akan pergi. Aku akan selalu mendampingi Mas Gavin. Maafkan aku yang sempat meragukan Mas Gavin dan butuh waktu untuk membuka hati kembali. Maafkan aku telah menyakiti Mas Gavin." Mata Rhea berkaca. Segala rasa bercampur. Ada rasa lega, bahagia, haru, juga rasa bersalah yang belum sepenuhnya hilang. Gavin menarik tubuh Rhea dalam pelukannya. "Mulai sekarang kita buka lembaran baru. Lupakan masalah kemarin. Yang terpenting saat ini fokus kita adalah masa depan. Fokus bikin dedek bayi biar kamu ketularan hamil kayak Mira." Rhea tertawa pendek. Ia menatap wajah Gavin penuh cinta. "Katanya mau minum es kelapa muda." Rhea menaikkan alisnya. Kita pulang aja ya. Aku ingin makan yang lain." Gavin menaikkan alisnya dan tersenyum penuh arti. Rhea sudah bisa menebak jalan pikiran Gavin. Ia tertawa pendek dan menggeleng pelan. Seketika mobil melaju kembali menuju apartemen. Setiba di apartemen, dengan tak sabar Gavin membopong Rhea menuju kamar. Rasa rindunya akan sentuhan sang istri dan aroma tubuhnya membuatnya tak tahan lagi untuk menuntaskan hasrat terpendam itu di atas ranjang. Keduanya mengawali keromantisan itu dengan berciuman begitu hangat. Rhea hampir gila dibuatnya. Gavin semakin piawai memanjakannya dan memberikan sentuhan-sentuhan lembut yang mampu membakar birahi. Kecupan-kecupan kecil diselancarkan Gavin untuk mengeksplorasi leher jenjang Rhea. Tak hanya itu, Gavin menjelajahi bagian tubuh lain dengan kecupan yang tak kalah dahsyat hingga Rhea mendesah berulang kali. Bagai sejoli yang tengah kasmaran, keduanya memanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk menyalurkan segala kerinduan. Percintaan panas itu menerbangkan keduanya pada kenikmatan tak berujung dan berselip doa akan hadirnya buah hati. Epilog. Aska mengepalkan tangannya dan memukulkannya ke meja pelan. Ia benci membaca artikel yang menjadi headline salah satu situs berita online yang menyatakan bahwa perusahaan Andre Angkasa berhasil menduduki rank pertama perusahaan properti paling bersinar tahun ini. Lebih kesal lagi saat melihat wajah sumringah Gavin yang tersenyum lebar didampingi Rhea kala menerima penghargaan sebagai CEO terbaik dari seluruh perusahaan properti yang sudah memiliki nama besar. Ia teringat saat kemarin bertemu Gavin di acara penghargaan tersebut, ia sempat memberi selamat seraya sengaja mengatakan kalimat yang pedas. "Selamat untuk award yang kamu terima sekaligus selamat untuk rumah tanggamu yang kembali utuh. Aku dengar dari rumor yang beredar bahwa kamu dan Rhea hendak bercerai." Ia tak menyangka, Gavin membalasnya lebih pedas. "Tidak usah berlagak baik padaku. Aku yakin, kamu mungkin orang yang paling menderita melihatku dan Rhea berbahagia. Sekuat apapun usahamu untuk menghancurkan kami akan selalu siap menghadapinya dan kami akan menang." Saat itulah, Aska mengerti bahwa ada seseorang yang melaporkan tindakannya pada Gavin.
Baik Gladisa maupun Andri bersumpah tak melaporkan tindakan Aska, karena itu sama saja menjerumuskan diri mereka sendiri ke lubang kehancuran. Betapa terkejut dirinya ketika dia memainkan ponsel Mira di saat wanita itu mandi. Ia menemukan foto chat dirinya bersama Gladisa dan Andri di grup. Sekarang ia tahu, Mira telah mengkhianatinya dan merusak rencananya yang sudah disusun matang dan hampir berhasil. Seharian ini Aska mendiamkan Mira. Dan kini ia merasa sudah cukup akan hukuman ringan yang diberikan untuk Mira. Ia akan bicara dengan wanita yang menjadi teman tidurnya itu tentang pengkhianatannya. Mira melangkah menuju kamar dan mendapati Aska termenung di depan laptopnya. Ia menghidangkan segelas susu hangat di meja. Diminum susunya. Dari tadi kamu kerja terus di depan layar. Aska tak menanggapi. Ia hanya melirik Mira sekilas. Sikap dingin Aska membuat Mira terluka. Ia tak tahu kenapa seharian ini Aska mendiamkannya. Kenapa seharian ini kamu mendiamkanku? Apa salahku? Mira memberanikan diri untuk bertanya. Aska menatap Mira tajam. Wajahnya masihlah dingin. Tatapan itu begitu menghujam, seolah mengatakan dengan tegas bahwa Mira memang bersalah. Mira masih menunggu jawaban Aska. Tiba-tiba ia cemas karena Aska tak menunjukkan tanda-tanda ingin berdamai. Ia rindu sikap hangat Aska. Kamu seharusnya bisa menebak kenapa aku bersikap seperti ini. Kamu mengkhianatiku, tandas Aska. Mira mengernyit. Aku nggak mengkhianatimu. Aku nggak punya pacar. Aku nggak menjalin hubungan dengan orang lain. Aska menyeringai. Ia beranjak dan mendekat ke arah wanita yang diam terpekur. Jangan berlagak inosen. Kamu telah menceritakan apa yang aku lakukan pada Gavin. Kamu yang menghancurkan rencanaku. Padahal sebentar lagi rencanaku berhasil. Aku benci melihat CEO Kaparat itu kembali lagi bersama istrinya dan semakin sukses. Aska meninggikan suaranya. Tatapannya tak lepas mengawasi raut wajah Mira yang mengekspresikan rasa cemasnya. Rasanya percuma saja Mira berkelit. Ia tak bisa lagi menutupi perbuatannya. Aku melakukan ini karena aku tahu Gavin tidak bersalah. Aku kasihan melihatnya terluka karena Ria tak lagi percaya padanya. Dia orang yang baik, kah? Bahkan dia tak menuntut apapun meski tahu kamu dalang di balik kekacauan itu. Biarkan mereka hidup tenang. Jalani saja hidupmu tanpa harus mengusik mereka. Aska semakin geram mendengar penuturan Mira. Gavin itu pesaing bisnisku sejak lama. Aku sangat membencinya. Dia juga merebut Ria dariku. Bagaimana bisa aku membiarkannya tenang? Mira menggeleng pelan. Ia tahu, Aska tengah dikuasai obsesi yang gagal ia kendalikan. Lalu apa yang akan kamu lakukan jika mereka jadi berpisah? Menikahi Ria. Mira menatap Aska dengan lebih tajam. Ada setitik cemburu. Aska terdiam sejenak. Tidak, jawab Aska singkat. Aku tidak suka pernikahan. Lanjut Aska lagi. Mira menyipitkan matanya. Kalau tidak ada niat menikahi Ria, kenapa kamu ingin mereka berpisah? Karena aku ingin melihat Gavin hancur. Tidak cuma karir, nama baik, tapi juga urusan asmaranya. Ria adalah hidupnya. Jika Ria meninggalkannya, maka hidupnya hancur. Mira menggeleng pelan. Dia tak habis pikir. Aska begitu kejam. Sadar Aska, hatimu sudah dikuasai kebencian. Dendam, iri, dengki, dan obsesi yang membutakan mata hatimu. Mira bicara lantang. Dia ingin Aska berpikir jernih dan menyadari bahwa obsesinya ini akan menghancurkan diri sendiri. Aska menyapu pandangan ke arah Mira datar. Ia tak suka dihakimi dengan serangkaian komentar negatif. Memangnya kamu sudah sempurna, hingga kamu menilaiku serendah itu. Wajar jika aku membenci Gavin. Aku benci berada di bawah bayang-bayangnya. Entah itu urusan bisnis maupun asmara. Dia selalu mendapatkan apa yang ia inginkan. Mira menetralkan deru nafasnya yang terasa lebih sesak. Sadar Aska, manusia memiliki jalannya masing-masing. Kenapa kamu tidak fokus pada jalanmu? Jangan ganggu mereka lagi. Aska mengernyitkan dahi. Kenapa kamu mati-matian membela dia? Jangan-jangan Gavin membayarmu untuk menyelidiki apa yang telah kulakukan. Atau jangan-jangan
kamu juga menjual tubuhmu padanya. Plak. Refleks Mira menampar sebelah pipi Aska. Kata-kata Aska begitu menyinggung perasaannya. Ia sakit hati mendengarnya. Aku tidak serendah itu. Seumur hidupku, aku hanya pernah tidur denganmu. Mira menegaskan kata-katanya. Aska menyeringai. Kamu menjual tubuhmu padaku. Bisa saja kamu menjualnya pada orang lain. Sekali jalang, tetap saja jalang. Hati Mira tercabik-cabik. Rasanya sakit. Teramat sakit. Air matanya bergulir tanpa mampu ia cegah. Dengan hati yang sudah patah berkeping-keping, ia berjalan keluar dari apartemen. Tangannya mengusap perutnya. Sesaat ia berjanji untuk tidak mengungkit siapa ayahnya pada anaknya kelak. Aska tercenung. Ia yakin Mira akan kembali. Mira hanya pergi sementara karena terbakar emosi. Mira akan kembali lagi padanya. Hamil. Lulu, teman Mira yang tinggal di sebuah kontrakan membuka mulutnya lebar-lebar. Lo itu bego, polos, oon, bodoh atau gimana? Udah tahu tiap malam disentuh sama CEO kayak itu, tapi lo gak minum pil kontrasepsi. Bego banget lo jadi orang, Mir. Lulu memukulkan tangannya ke kepalanya pelan. Dengan gerak berulang mengekspresikan rasa gregetnya. Mira tak merespons, hanya isak tangis yang terdengar. Apa si Aska gak pernah ngingetin lo minum pil? Apa dia gak pernah pakai kondom? Apa dia selalu ngeluarin di dalam? Lulu menatap tajam sahabatnya dengan pertanyaan yang terdengar seperti interogasi. Mira semakin tercekat. Dia gak pernah nyuruh aku minum pil kontrasepsi. Dia gak pernah pakai pengaman dan selalu ngeluarin di dalam. Mira menunduk. Ya ampun, ini lo berdua sama begonya atau gimana? Harusnya sebagai orang yang lebih berpengalaman, si Aska gak sembarangan nidurin lo tanpa proteksi apa-apa. Jangan-jangan lo berdua pada keenakan waktu sampai lupa kalau konsekuensi dari yang kalian lakuin itu bisa berujung perut melendung sampai 9 bulan. Cowok mah enak, kagak ngerasain hamil, melahirkan. Cewek yang gak enak. Mira menyeka air matanya lagi. Aku tahu, aku bisa saja hamil. Tapi entah kenapa aku membiarkan semuanya. Dan aku juga gak tahu kenapa Aska tak pernah mengingatkanku soal pil kontrasepsi. Atau apapun yang bisa mencegah kehamilan. Lulu menggeleng. Harusnya lo yang inisiatif mengantisipasi, Mir. Sekarang lo hamil gini, apa Aska sudah tahu? Apa dia mau tanggung jawab? Jangan berharap lebih, Mir. Laki-laki seperti Aska itu gak pernah berniat menikahi perempuan yang dia bayar. Gue harap dia mau tanggung jawab sama lo dan bayi lo. Meski dalam perjanjian, lo gak akan nuntut apapun dari dia. Mira menatap sahabatnya dengan sorot yang lebih tegar. Aku gak akan menuntut pertanggungjawaban darinya. Aku gak akan berharap banyak. Mira menghembuskan nafas. Aku akan pergi dari kota ini dan membuka lembaran baru di tempat lain. Tandas Mira dengan tekad yang kuat. Aska berjalan menuju lobi kantor Gavin dengan tergesa-gesa. Semalaman ia menunggu Mira pulang. Tapi wanita itu tak jua kembali ke apartemen. Nomor Mira juga sudah tidak aktif dari semalam. Sebelum naik ke lantai atas, ia berpapasan dengan Gavin yang baru keluar dari lift. Kebetulan banget papasan di sini. Aku ingin bicara. Aska menatap Gavin datar. Gavin yang hendak janjian bertemu dengan rekan bisnisnya meluangkan waktu untuk meladeni Aska. Ada sesuatu yang ingin ia berikan untuk Aska. Titipan dari Mira. Ia meminta Aska duduk di salah satu sofa yang ada di lobi. Ada apa? Waktuku tidak banyak, ucap Gavin. Aku ingin bertemu Mira. Kenapa dia nggak ikut sama kamu? Gavin menghela nafas. Tadi pagi Mira mengajukan resign sekaligus berpamitan karena dia akan pindah ke tempat lain. Aska menganga. Ia terkejut luar biasa mendengarnya. Pindah kemana? Dia tidak mau memberitahu, dan aku nggak berhak maksa dia untuk ngasih tahu. Aska mengusap wajahnya. Rasa frustasi mengobrak-ngabrik pertahanannya. Kejar dia, Aska. Cari tahu keberadaannya. Dia sedang mengandung anakmu. Aska menganga kembali. Bagai tersambar halilintar, kabar ini begitu mengejutkannya dan membuat lidahnya tertahan untuk sementara. Rasanya untuk bicara pun begitu sulit. Mira mengandung anaknya. Darah dagingnya.
Aska ingin berteriak sekencang-kencangnya, meminta Mira untuk kembali. Tentu ia tak mau kehilangan calon anaknya, seperti ia yang tak mau kehilangan Mira. Hatinya hancur melebihi hancurnya perasaannya saat terbangun dari tidur. Ia tak lagi mendapati Mira di sampingnya. Mira menitipkan ini untukmu. Dia sudah menduga kamu akan datang ke sini untuk mencarinya. Gavin menyerahkan satu amplop berwarna putih. Aska menerimanya dengan tangan gemetar. Maaf, aku harus pergi. Aku ada urusan penting. Gavin beranjak dan bersiap melangkah keluar. Aska mengangguk pelan. Ia bergegas menuju area parkir. Ia ingin membaca surat itu di apartemen.